Halo Sobat Nime, Bang Jack mau buat video 1 jam lagi nih. Tapi bagusnya kita bahas apa? Mentokin ini atau cari video baru kan? Nanti kita polling di tab komunitas. Oke, kita lanjutkan dulu yuk. Martial God Asura, langsung aja, gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Feng sedang melakukan foreplay, atau bahasa sederhananya sedang melakukan pemanasan. Tapi ketika sudah mulai panas, malah ganti orang. Waduh. Sebelumnya ia pemanasan dengan Sumai, tapi kini ia bermain-main dan menikmati bukit boba punya kakaknya. Waduh, kacau. Padahal Sumai yang udah basah tapi Surou yang dijeblos. Waduh. Setelah menikmati semalam suntuk hingga dengkul menjadi kopong, keesokan harinya Feng pun terbangun dari tidurnya dan ia melihat ada 2 orang wanita yang telah sarapan di depan meja makan. Setelahnya, Feng pun mengantarkan gadis-gadis itu ke Akademi Laut karena mereka akan berpisah. Setibanya di Akademi Laut, terjadilah suatu tes pertarungan di antara para murid yang mempertemukan Hu Xiang dan juga Zhang dengan bocah-bocah dari dinasti Sentu. Dan di sana dengan sangat mudah Zhang pun dan juga Hu Xiang mereka dapat mengalahkan para kampret-kampret kecil dari dinasti Sentu. Dan dari latih tanding itu, Feng pun dapat mengetahui sebatas apa kekuatan milik dari bocah-bocah dinasti Sentu. Melihat kemampuan bocah-bocah dinasti Sentu yang begitu menyedihkan, Feng pun mengeluarkan sikap kampretnya. Ia menghina dan juga mengejek serta memprovokasi para kampret-kampret kecil itu, yang membuat mereka berdua termakan umpan yang diberikan oleh Feng. Setelah mengejek, Feng pun langsung kabur dan ia menggiring mereka semua menuju tempat yang telah ia tentukan, yaitu di dekat salah seorang senior milik dinasti Sentu yang pernah dihajar oleh Feng. Dan setibanya di tempat yang telah ditentukan, di sana para bocah-bocah kecil itu pun menemukan saudaranya yang ternyata dikubur di dalam kubangan dan juga disegel oleh Feng. Si pangeran yang berhasil keluar dari segel itu ternyata ia dihampiri oleh para saudaranya. Mereka mengadu kalau ada seorang bocah yang telah menyinggung mereka. Awalnya pangeran ini geram, siapa sih yang berani-beraninya menyinggung orang-orang dari dinasti Sentu. Tapi ketika ia tahu kalau orang itu adalah Chu Feng, ia pun langsung kircep. Setelah itu ia meminta kepada saudara-saudaranya untuk segera kabur dan ia akan mencoba mengulur waktu Feng. Sementara saudaranya melarikan diri. Dan kini pangeran dari dinasti Sentu pun mencoba untuk menerjang Feng dengan tubuh yang sudah dilapisi oleh energi Qi yang begitu padat. Begitu juga dengan Feng yang mengeluarkan jurus tapak Buddha miliknya untuk memblokir serangan yang dikeluarkan oleh si kampret itu. Dan BAM! Bocah itu pun langsung hangus. Waduh. Sedangkan untuk 2 orang pangeran lainnya yang mencoba melarikan diri, mereka pun ditangkap dan juga dicincang-cincang oleh Feng. Dan ternyata apa yang dilakukan Feng saat ini diintip-intip oleh seorang master. Master ini ternyata merupakan seorang instruktur dari Akademi Laut. Master ini juga cukup kuat, bahkan yang terkuat yang dimiliki oleh Akademi Laut. Dan tujuan master ini datang untuk mengamati pertarungan ini karena ia tertarik untuk mengajak Feng untuk menjadi muridnya. Tapi sayangnya di sini Feng pun menolaknya. Feng pun menolak dengan sangat sopan yang membuat master itu tidak marah. Master ini yang ditolak oleh Feng dengan sangat sopan, ia pun paham dan juga sadar kalau ternyata Feng tidak ingin menjadi muridnya. Pak tua ini juga mengatakan kalau dirinya akan tutup mata tentang apa yang telah dilakukan Feng di tempat ini kepada orang-orang dinasti Sentu. Dan setelahnya, master itu pun pergi begitu saja. Setelah itu, Feng pun baru sadar tentang apa yang telah ia lakukan kepada orang-orang dinasti Sentu. Dan ia berpikir mungkin saja hal yang ia lakukan saat ini dengan cara mengeksekusi bocah-bocah dinasti Sentu akan menimbulkan suatu polemik yang mungkin saja dapat mengganggu Xiang, Zhang dan juga 2 gadisnya jika ketahuan kalau mereka memiliki hubungan dengan Feng. Lantas untuk menghindari hal itu, Feng pun menggunakan topengnya yang dapat merubah wajah dan juga suaranya. Dan kini Feng pun merubah identitasnya menjadi Wu Qing. Setelahnya, Feng pun pergi untuk mencari suatu tempat agar dirinya dapat menyerap baby magma. Tapi sebelum ia melakukan kultivasi, Egi pun meminta Feng untuk membuka kipas yang dibawa oleh Feng. Kipas milik bocah dinasti Sentu. Dan Egi pun menduga kalau di dalam kipas itu ada suatu peta yang tersembunyi. Dengan menggunakan teknik mata surgawi, Feng pun dapat menemukan suatu peta yang terukir di dalam kipas itu. Di mana peta itu ternyata menunjukkan arah ke arah gunung spiritual Wolf Immortal. Di mana ternyata di gunung itu merupakan tempat makhluk spiritual terbentuk.
Dan itu merupakan sumber energi yang sangat luar biasa untuk Feng jika Feng dapat menyerapnya sebelum makhluk itu terlahirkan atau terbentuk. Karena tempat itu tidak begitu jauh dari tempat mereka saat ini, Feng pun memutuskan untuk pergi ke gunung itu. Tapi sebelum ia pergi, ia pun akan melakukan kultivasi dan juga menyerap energi yang ada di dalam baby magma ini terlebih dahulu. Dan ketika Feng telah berhasil melakukan kultivasi, ia naik ke ranah Hifuan tingkat 5. Setelah naik level, Feng pun langsung pergi menuju gunung Wolf Immortal. Dan setibanya di tempat itu, Feng pun melihat ada seorang gadis montok yang sedang bertarung dengan seekor monster. Dan sepertinya gadis montok itu sedikit kewalahan. Dan di tempat ini juga, Feng pun melihat ada dua orang lainnya, yaitu kakek dan juga nenek ini. Mereka merupakan pelayan dari gadis montok itu. Mereka di sini tidak ingin membantu nona mudanya karena ternyata mereka memiliki suatu kesepakatan dengan keluarga lainnya yang sudah menyandra anak mereka dan akan menumbalkan nona mudanya untuk keselamatan anak-anaknya. Dan di tempat ini juga Feng pun mendengar kalau kakek ini mengatakan kalau ternyata di tempat ini ada harta karun. Dan di sini Feng pun tertarik untuk mendapatkan harta karun itu. Melihat gadis montok itu sepertinya semakin tertekan dengan pertarungan itu, membuat Feng pun mencoba untuk membantu gadis montok itu. Ketika gadis montok itu sudah terpojok dengan bokong montoknya yang menghadap ke arah monster, tiba-tiba saja Feng datang dan lalu melakukan penyerangan. Dan BAM! Ia mementalkan monster itu beberapa jarak dan langsung membangun jaring formasi untuk menangkapnya. Dan setelahnya tiba-tiba saja pasangan kakek tua itu pun muncul kembali. Mereka datang mencoba menjadi seorang pahlawan kesiangan. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng, BAM! Mereka berdua pun langsung terpental. Gadis montok ini yang melihat kalau kedua pelayannya ingin mencoba menyerang Feng, membuatnya pun meminta agar kakek dan juga nenek itu berhenti untuk tidak menyerang Feng. Karena bocah inilah yang telah menyelamatkan nyawanya. Feng pun juga mengatakan kalau monster ini sepertinya diracuni oleh seseorang yang membuatnya kehilangan kesadaran dan juga sangat-sangat aneh. Dan tentu saja mendengar hal itu gadis ini pun bertanya-tanya apa yang aneh dan kenapa hal itu dapat terjadi. Tapi di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak mau menjawab pertanyaan itu di hadapan dua orang kakek nenek itu, yang membuat si kakek ini pun geram. Dan ia mengancam jika Feng berbuat aneh-aneh kepada nonanya, maka Feng tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Setelah itu, mereka berdua pun pergi meninggalkan nona mudanya. Setelahnya, Feng pun mengatakan kalau orang-orang yang sudah menjebak monster ini untuk menyerang nona muda itu adalah pasangan kakek dan juga nenek itu. Feng pun juga mengatakan kalau dirinya adalah seorang world spiritist yang mendengar dan juga merasakan kalau pasangan kakek nenek itu berada di sekitaran gadis itu tapi hanya menonton dan tidak akan menyelamatkan nonanya. Tapi hal itu pun memang sulit untuk dapat diterima karena mereka adalah orang-orang terdekat dari gadis montok ini, sedangkan dirinya hanyalah orang luar yang kebetulan lewat. Mendengar itu membuat gadis montok ini pun menjadi syok. Ia tahu kalau ini pasti ada hubungannya dengan keluarga besarnya dan juga keluarga lainnya. Ia juga meminta kebantuan kepada Feng untuk membantu keluarganya menyelesaikan masalah yang akhir-akhir ini muncul di antara keluarga Li miliknya dan juga keluarga Ma. Gadis ini juga mengatakan kalau dirinya akan memberikan hadiah yang banyak kepada Feng. Dan gadis ini juga mulai menceritakan tentang sejarah keluarganya. Kalau dahulu kala keluarga mereka yaitu keluarga Li dan juga keluarga Ma merupakan saudara tak sedarah. Mereka berburu bersama dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang master yang sedang terluka. Setelah merawat master itu hingga sembuh, master itu pun membalas budi dengan cara menurunkan teknik kultivasi miliknya dan juga harta karun yang dimilikinya kepada leluhur-leluhur mereka. Dan master itu juga mengatakan kalau di gunung itu tempat mereka tinggal ternyata ada harta karun yang sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini keluarga Ma mulai bergerak mencari harta karun itu dan mulai menyenggol keluarga Li miliknya. Sebenarnya gadis ini juga sudah curiga dengan keluarga Ma, tapi bapaknya masih tidak percaya. Lantas ia meminta bantuan kepada Feng agar menyembuhkan monster beast ini dan membuatnya bersaksi atas apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Ma. Setelahnya, Feng pun pergi bersama gadis itu ke rumahnya. Di sana, gadis montok itu pun menyampaikan kepada bapaknya kalau ia telah diselamatkan oleh seorang bocah laki-laki. Dan bapaknya pun juga geram dengan para pelayannya yang tidak becus melindungi anak perempuannya. Tapi karena ia belum tahu kalau penyerangan itu direncanakan oleh para pelayannya, lantas para pelayan pun tidak diberikan hukuman berat tentang apa yang telah ia lakukan. Sedangkan untuk Feng, ia ternyata saat ini pergi menuju mansion khusus yang telah disediakan untuk dirinya. Di mana di tempat itu, Feng dapat beristirahat dengan sangat tenang dan juga mengulik, serta menyembuhkan monster itu untuk dapat memberikan suatu kesaksian tentang apa yang terjadi kepada mereka di hutan beberapa waktu lalu.
Sedangkan di tempat lain ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi pergerakan Feng. Ia curiga tentang apa yang telah dilakukan oleh Feng, hingga Feng mendapatkan suatu akses khusus di mana dirinya dapat masuk ke dalam suatu istana. Dan setibanya Feng di dalam suatu ruangan, ia pun lalu mencoba ingin membuka susunan formasi yang mengendalikan monster itu. Dan ternyata formasi itu dipasang oleh seorang War Spiritus ungu. Dan Feng yang masih seorang War Spiritus biru tentu saja ia tidak dapat membukanya. Lantas Feng pun harus menjadi seorang War Spiritus ungu dulu untuk dapat membuka susunan formasi itu. Dan untuk menjadi seorang War Spiritus ungu, Feng pun melakukan kultivasi untuk dapat masuk ke dalam alam bawah sadar miliknya. Dan di tempat ini Feng pun baru sadar kalau ternyata dirinya berada di ranah Heaven tingkat 8, bukan di tingkat 5 karena dirinya memiliki Divine Lightning. Dan level kultivasi Feng yang berada di ranah Heaven tingkat 8 itu sudah cukup untuk dapat membuka suatu pintu segel untuk dapat menembus ranah War Spiritus ungu. Dan tak sampai di sana saja, Feng yang menelusuri alam bawah sadarnya, ia menemukan suatu pintu lainnya yang tersegel dengan sangat kuat. Dan segel itu ternyata menyegel War Spirit yang ada di dalam tubuhnya juga. Karena memang di dalam tubuh Feng ternyata memiliki dua War Spirit yang disegel oleh bapaknya. Egi yang merupakan salah satu War Spirit yang ada di dalam tubuh Feng, ia menyadari kalau War Spirit lainnya yang ada di dalam pintu bersegel itu merupakan War Spirit Asura yang sama seperti dirinya juga. Dan War Spirit itu juga memiliki kultivasi berada di ranah Martial Emperor yang sama dengan dirinya juga. Dan hal itu pun membuktikan kalau Egi sebenarnya memiliki kultivasi berada di ranah Martial Emperor. Tapi sayangnya Egi kehilangan seluruh kultivasinya dan juga harus mulai membangunnya dari awal. Oleh sebab itulah Egi membutuhkan banyak sekali sumber energi untuk dapat kembali ke kultivasi lamanya yang berada di ranah Martial Emperor. Mendengar itu, Feng pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau bapaknya ternyata dapat menyegel dua War Spirit Asura yang berada di ranah Martial Emperor di dalam tubuhnya, yang merupakan spirit terkuat yang ada di dunia. Dan hal itu pun membantah asumsi Feng sebelumnya, karena ia mengira sebelumnya bapaknya hanya berada di ranah Martial King. Tapi karena ia dapat menyegel dua orang War Spirit yang berada di ranah Martial Emperor, hal itu tidak mungkin terjadi, karena Martial Emperor kultivasinya lebih tinggi 2 tingkat di atas Martial King. Dan untuk level kultivasi kalian dapat lihat di kolom deskripsi. Udah Bang Jack tulis tuh level-level kultivasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu, Feng ternyata tidak membuka segel yang menyegel War Spirit lainnya. Dan ia langsung keluar dan mencoba menggunakan teknik formasi War Spiritus ungu yang baru saja ia dapatkan. Setelah monster itu sadar, monster itu pun ternyata memiliki suatu kecerdasan. Ia mengatakan kalau dirinya pernah ditangkap oleh seorang master dari keluarga Ma. Dan setelahnya ia tidak tahu tentang apa yang terjadi kepada tubuhnya. Mendengar kalau anaknya telah dirancanakan untuk dibunuh oleh keluarga Ma membuat bapaknya mengamuk. Sebenarnya bapaknya pun ingin langsung membalaskan dendam, tapi mengingat keluarga Ma dan juga keluarga Li telah berencana untuk membuka dan menelusuri harta karun yang ada di gunung ini, membuatnya pun sedikit gusar. Karena ia juga tahu saat ini keluarga Ma telah mengumpulkan banyak sekali master untuk melindunginya. Hal itu pun akan mengganggu Pak Tua ini jika ia ingin membalaskan tindakan keluarga Ma yang telah mengusik anaknya. Dan di sini Feng pun memiliki suatu rencana jika memang Pak Tua itu ingin balas dendam. Di sini Feng pun meminta agar Pak Tua itu tidak membatalkan rencana yang telah disusun untuk mencari harta karun bersama keluarga Ma dan juga keluarga Li. Dan jika hal itu dibatalkan, pasti akan menimbulkan suatu kecurigaan dari keluarga Ma itu sendiri. Dan Feng pun juga meminta agar Pak Tua ini mengumumkan kalau Feng telah gagal dalam menginterogasi dan juga menyembuhkan monster yang telah menyerang anaknya. Dan hal itu akan membuat keluarga Ma tetap menjalankan rencana mereka. Dan di saat mereka sudah lengah, Pak Tua ini dapat memanfaatkan hal itu untuk menghajar kepala keluarga Ma. Dan Pak Tua ini pun setuju, tapi ia mengatakan kalau kultivasi miliknya sama dan juga setara dengan kultivasi patria keluarga Ma. Dan di sini akan menimbulkan suatu pertarungan. Mungkin saja dirinya dapat menahan patria keluarga Ma, tapi bagaimana tentang anaknya dan juga yang lainnya jika ia bertarung imbang dengan patria keluarga Ma. Dan di sini Feng pun memiliki suatu ide gila lainnya. Ia menawarkan satu buah pil haram. Pil yang dapat meningkatkan kultivasi Pak Tua itu naik ke ranah Martial Lord tingkat 2. Dari sebelumnya ia berada di ranah Martial Lord tingkat 1. Dan memakan pil ini akan memastikan Pak Tua itu memenangkan pertarungan. Tapi Feng pun juga mengingatkan kalau pil ini memiliki efek balik. Setelah 5 jam mengkonsumsinya, ia akan merasakan serangan yang begitu menyakitkan di dalam tubuhnya. Tapi mengingat Pak Tua itu berada di ranah Martial Emperor, efek balik itu tidak akan terasa begitu menyakitkan.
Melihat pil yang dibawa oleh Feng merupakan pil black and white, ternyata Pak Tua ini pun tahu tentang obat apa yang dibawa oleh Feng. Dan ia juga mengatakan kalau obat itu memiliki harga pasar sekitar 50.000 Heaven Beats. Dan obat itu juga memang sulit untuk dicari. Dan ia akan membayar 60.000 kepada Feng untuk mendapatkan obat itu. Melihat Pak Tua itu ingin membayar mahal untuk pil itu membuat Egy curiga. Ia curiga apakah Pak Tua itu benar-benar polos atau ia berpura-pura saja. Dan Feng pun tetap santuy-santuy saja. Yang mengatakan kalau dirinya lah yang membuat pil itu dan ia juga dapat mengendalikan sedikit dari pil itu sendiri. Dan jika memang Pak Tua itu memiliki suatu niat buruk kepada Feng, Feng masih dapat kabur dengan menggunakan teknik baru miliknya yang diberikan oleh Master Sekte atau leluhur dari Master Sekte. Dan beberapa hari kemudian, Feng pun pergi menuju tempat yang telah ditentukan, tempat di mana keluarga Li dan juga keluarga Ma akan membuka dan mencari harta karun bersama-sama. Di tempat itu ternyata keluarga Ma telah memiliki 18 World Spiritus biru, sedangkan keluarga Li hanya memiliki 5 orang saja. Dan setibanya di tempat harta karun itu, Feng pun langsung memantau dengan menggunakan teknik mata surgawinya. Tapi sayangnya ia tetap tidak menemukan apapun di tempat ini, yang berarti harta karun itu telah disembunyikan oleh seseorang yang sangat-sangat hebat. Sedangkan saat ini keluarga Li dan juga keluarga Ma mereka pun berdiskusi tentang siapa yang akan memimpin jalannya ekspedisi ini. Dan mereka pun yang bukan seorang World Spiritist memutuskan untuk mengutus masing-masing satu orang World Spiritist untuk saling menguji kekuatan. Dan pemenangnya lah yang akan memimpin jalannya ekspedisi ini. Dan kini mulailah pertarungan di antara World Spiritus biru milik keluarga Ma dan juga World Spiritus biru milik keluarga Li. Dan untuk pertarungannya kita bahas di part selanjutnya. Oke? Dan sampai jumpa. Bye.